Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Grobogan Gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, Pak Ganjar nampaknya belum terima ya akan hasil quick count ini ya. Hal tersebut dapat terlihat ketika Pak Ganjar saat ditanyai awak media, beliau pun menjawab bahwa suara saya kok segitu, ini sebuah anomali ya. Pak Ganjar merasa aneh ya ketika suara PDIP menang tapi kok suara dia kalah. Namun ya, perkataan Pak Ganjar tersebut ditanggapi oleh banyak pihak. Dari warga ada, Pak Bahlil, dan yang menarik ini Pak Mardhani Alisera PKS yang menyuruh untuk legowo dengan hasil tersebut. Nah, bagaimanakah videonya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Suara kandang banteng jebol di Jawa Tengah, Bali, NTT, dan sekitarnya ini Mas dikuasai oleh Pak Prabowo. Itu ada tanggapan mungkin Mas? Kan quick count, real count-nya kan belum. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya. Kalau nggak salah masih nomor 1 ya? Agak anomali ya dengan suara saya. Sini Pak, saya ajarkan Bapak biar tidak terlalu stres dengan kemenangan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Suara partai itu bukan suara pemilihan presiden. Suara partai itu adalah suara para anggota legislatif. Contohnya, saya pilih Pak Prabowo, tapi untuk DPR RI, saya memilih para Pirin Simbolon dari kader PDI Perjuangan. Ya. Jadi, dibedakan ya Pak, kalau suara partai lebih banyak dari suara Bapak itu bukan berarti suara Bapak harus sama atau lebih banyak daripada suara partai. Bisa saja nih ya Pak, ada orang tidak senang dengan Bapak sehingga Bapak tidak dipilih, tapi dia memilih DPR dari partai PDI Perjuangan karena termasuk pemilih atau kerabat. Jadi jelas ya Pak, tolong dong untuk pendukung Ganjar, apa kalian tidak pernah mengajari Pak Ganjar ya? Terima kasih. Untuk pilihan ke depan, Bapak Ibu kira-kira cinta Pak Jokowi ya. Kemudian rata-rata mengatakan mereka senang suka dengan Pak Jokowi karena terbukti. Kemudian kita sampaikan berlanjut yang akan melanjutkan Mas Gibran. Berarti ada Prabowo Gibran. Disitulah akhirnya mayoritas bisa bergeser. Tapi kalau kita mencoba pedot oyot mengubah PDIP menjadi partai lain, itu masalah. Sehingga kami senyap karena PDIP tetap PDIP, tapi pilihan presidennya adalah Prabowo Gibran. Kami melakukan itu. Terima kasih pada ibu-ibu mak-mak yang kemarin juga melakukan pendekatan dengan pengajian, kemudian pasar murah, ya. Dan dari situlah akhirnya kami bisa menembus pada emak-emak ibu-ibu banteng. Gini, jujur ya, ini menjadi sesuatu yang luar biasa dan kami sendiri kaget. Karena target kami itu maksimum 54. Fair. Fair. Target kami itu dengan hitung dan kerja kami itu, kami menang insya Allah sekali putaran, tapi angka kami itu maksimum 54. Tapi kan rakyat nggak bisa kita bendung. Ini betul-betul suara rakyat yang tidak bisa kita hanya karena skenario satu kelompok dua orang untuk kemudian membendung itu. Dan 58% itu angka yang nggak sedikit loh. Pak Jokowi aja waktu Pilpres di 2019 angkanya itu 55,5. Itu head to head. Ini 3 pasangan calon, angkanya menurut quick count itu yang paling rendah itu 58. Dan ada yang bahkan sampai 60. Wah, itu luar biasa. Bangsa kita ini, rakyat kita ini ada titik moralnya tinggi. Semakin difitnah, semakin dibully, orang akan kembali simpati. Jadi mungkin ini juga pelajaran untuk kita. Saya pikir makanya besok siapa mau jadi pilkada atau mau jadi pilpres lagi, jangan buat sebuah cerita halusinasi seolah-olah memojokkan orang. Saya pikir ini pembelajaran politik yang luar biasa. Itu feeling saya ya. Jadi dan orang itu kan kalau dikata-katain, akhirnya orang yang tadinya nggak suka jadi simpati orang. Makanya hati-hati loh, kayak orang-orang hitam pendek-pendek kayak saya begini, jangan dibully-bully loh, hati-hati ya. Itu contoh aja.
Saya lagi penasaran, gimana migrasi, jujur penasarannya, kebetulan nggak ada 03 di sini ya. Kalau ada 03 saya Kami sudah mengundang sebetulnya perwakilan dari 03, tapi tidak bisa datang. Nah, kenapa? Maksudnya menarik karena kami sih, target kami kan 35. Mudah-mudahan 30 dapatnya. Kalau di Quickcon di 25-an. Sebetulnya kalau 03 dapat 25 atau 25 lebih atau baru deketan sama kita, itu bisa 2 putaran gitu. Tapi kalau melihat hasil quick count-nya, nyun sewu Mas Saeb, ini guru-guru kita semua dalam bab ini, tapi memang sepemahaman saya ketika quick count dengan margin error yang kecil, tingkat akurasinya tinggi. Kalau survei kita masih bisa berdebat, karena kalau pilpres diadakan hari ini, misal 2 bulan lagi atau seminggu lagi, masih ada peluang perubahan. Tapi ketika quick count, selama kita melakukan quick count, 2014 saya ikut, di TV juga 2019, seharusnya benar. Teman sebelah, bukan teman ya, 03 lah. Itu harapan kami memberikan perlawanan yang lebih tajam. Nah tentu ini menjadi menarik karena dari beberapa yang kami dapat, di Jawa Tengah kalah, di Bali kalah, di beberapa tempat kalah, ini menarik untuk melihat bagaimana figur Pak Jokowi ternyata bisa mengalahkan sebuah institusi yang besar. Nah, salut ya sama Mardhani Alisera dari PKS ya, yang fair secara gentle mengakui bahwa quick count itu memang benar. Nggak hanya kali ini saja kita menggunakan quick count, sejak dulu juga gitu, 2014. Di luar negeri Amerika juga menggunakan yang seperti itu. Kalau Mardhani sih gentle mengakui hal itu dan menyuruh untuk legowo mengakuinya gitu loh. Harusnya kan seperti itu gitu loh ya. Kenapa suara Pak Ganjar sampai seperti itu? Ya memang betul katanya tadi. Partai atau dewan boleh PDIP, tapi presiden di Jawa Tengah ini mayoritas Prabowo. Lah, ini menjadi alasan bahwa partai PDI tetap nongkrong di atas sementara suara Pak Ganjar itu menjadi jeblok. Alasannya seperti itu gitu loh. Nah, maka dari itu, janganlah menyerang satu sama lain. Akhirnya kan seperti itu, kata Pak Bahlil tadi. Orang yang makin diserang, makin dilecehkan akan meraih banyak simpati. Pak Prabowo dan Mas Gibran kan sering diserang oleh kedua paslon tersebut. Bahkan keroyokan saat debat. Nah, dengan hal itu, maka masyarakat makin bersimpati kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran gitu loh ya. Jadi poinnya di sini adalah fair, legowo, harus menerima apa adanya hasilnya gitu loh. Memang itu yang terjadi real gitu loh. Dan pesannya lagi bisa dipetik bahwa janganlah sombong, janganlah kemelinti, dan juga jangan saling menjelekkan satu sama lain. Salam waras dari kami warga desa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.